Bersamaan orang-orang Yaman datang di Indonesia, kalian semua masih bergelantungan telanjang di pohon. Harusnya bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Ini yang saya katakan tadi, itu ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Fahmi Al-Kathiri dengan judul Habib Fahmi Al-Kathiri _2, dulu kalian babi, kami yang ajarkan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Viral Channel. Sahabat-sahabatku, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Pada beberapa edisi yang lalu, ketika saya mengulas pernyataan atau penyampaian dari Habib Abu Bakar Al-Adni yang mengatakan bahwa tanpa Yaman Indonesia tidak akan mengenal Islam. Antum la ta'rifuna al-Islam illa minal Yaman. Komentarnya sangat banyak sekali dan cukup pedas. Dengan demikian saya mohon kepada sahabat-sahabat komentator ya memberikan komentar yang proporsional saja. Dan satu di antara komentar ini berbalik dengan komentar-komentar yang lain yang ini sebenarnya tidak terlalu urgen untuk diulas. Hanya saja ada kesamaan pola penyampaian dengan apa yang pernah kami bahas beberapa tahun yang lalu. Yang mana beberapa tahun yang lalu itu seseorang mengatakan yang cukup pedas terhadap warga Nusantara. Dan terkait dengan komentar yang kami maksud akan saya bacakan. Ini tidak ada namanya ya, hanya menggunakan kata @user. Berarti dia kan cuma pemakai dari satu akun ya. Bersamaan orang-orang Yaman datang di Indonesia, kalian semua masih bergelantungan telanjang di pohon. Bahkan sebagian besar masih nyembah pohon. Harusnya bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Maksudnya kedatangan orang Yaman. Ini yang saya katakan tadi, itu ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh seseorang ya keturunan Yaman ya, Fahmi Al-Kathiri di berita, di situs berita terkini.id malah ditulis Habib. Padahal Al-Kathiri ini bukan marga Ba'alawi ya. Dengan judul Habib Fahmi Al-Kathiri _2, dulu kalian babi, kami yang ajarkan beragama. Pada cuitan dia yang direspon oleh banyak netizen yang kemudian masuk dalam terkini.id ini, dia menulis, kami yang ajarkan kalian berpakaian, bercelana, bagaimana dulu kalian itu babi. Yang akhirnya Fahmi ini minta maaf. Nah, terkait dengan sahabat yang memberikan komentar tadi, ini kan ada kesamaan dalam pola kalimat. Kesamaan pola kalimat ini yang menjadi alasan saya untuk menyampaikan koreksi terhadap sahabat komentator ini. Saya tetap menganggap sahabat karena setidaknya dia menonton, walaupun mungkin biasanya yang begini-begini ini nontonnya sekilas. Tidak apa-apa, sekarang dia mencaci maki, siapa tahu nanti menjadi saudara kita, kan begitu ya. Maka jangan terlalu juga kita ngegas. Begini Mas yang memberikan komentar ya. Kedatangan mereka, kedatangan kalau Anda bagian dari Yamani ini, saya tidak menyamaratakan bagi yang memberikan komentar ini. Dan kalau bicara sama rata adalah sama rata secara umum kedatangan mereka yang bergelombang dengan jumlah yang ribuan bahkan ke Nusantara itu kapan? Itu yang harus Anda perhatikan. Maka dari sini barangkali saya kupas ini menjadi titik manfaat ketika sisi-sisi bantahannya kami akan sampaikan secara data. Sebagaimana sering kali saya katakan bahwa secara umum kedatangan orang-orang Hadramaut Yaman ke Nusantara itu pada pertengahan abad 18 akhir dan ramainya di abad 19. Jadi kurunnya antara 1700 hingga 1800 bahkan sampai 1900. Dan itu jumlahnya apabila saya melihat dari data resmi yang dibuat oleh Vandenberg itu ribuan bos. Dengan data yang ribuan itu, apakah hanya akan mengajarkan sesuatu yang disebut agama? Toh pada abad-abad itu Islam sudah sangat merata. Bahkan
apabila kita melihat kedatangan orang Islam ke Indonesia, sudah dibahas kemarin. Memang meratanya Islam itu di era Wali Songo menurut sejumlah peneliti. Tetapi sebelum-sebelumnya, bahkan dari abad Nabi, abad sahabat, Islam sudah masuk. Bukan Anda yang mengajarkan kami untuk bercelana, leluhur kami untuk bercelana. Bahkan sesuai dengan data yang resmi, Anda atau leluhur Anda kesini itu umumnya mencari cincin Nabi Sulaiman. Artinya apa? Mencari kehidupan yang lebih baik. Ini data resmi yang ditulis oleh Belanda. Saya ulangi lagi walaupun ini beberapa kali sudah saya bahas, yakni penelitian dari Aloysius van den Berg pada 1884-1885, mulai dari Jakarta, Madura hingga Singapura, di mana Singapura pada saat itu adalah menjadi tumpuan orang-orang Hadromi, terutama ketika menaiki kapal dari tulisan Swiss. Nah, pada bab kedua, ciri-ciri imigran Arab. Orang Arab yang memutuskan untuk pindah bukanlah golongan yang terkaya di Hadramaut. Mereka dan bangsa Eropa sama, yang hidup nyaman, tidak pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib, atau seperti kata pepatah Arab, mencari cincin Nabi Sulaiman. Ini umum. Kayak saya, kalau sudah kaya, ngapain gua cari kerja ke luar negeri, kan begitu. Ini realitas yang terjadi. Kemudian pada bagian berikutnya ini penting. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak bertahun-tahun orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang lalu tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini, artinya 15 tahun dari 1885, tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama. Tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang menggeluti ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua yang datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Pemuka agama yang sedikit jumlahnya yang diundang dari Hadramaut untuk menjadi pengurus masjid di Nusantara di wilayah Arab menerima tawaran itu demi upahnya dan bukan demi pengabdiannya sebagai dai. Anda bisa baca sendiri. Di sini, ini 1800 sudah abad 19. Jadi kedatangan mereka seperti yang dikatakan den Berg yang dicatat secara resmi ya, ini pada 1886 dalam terbitan pertama itu menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa ilmiah pada saat itu. Itu jelas kedatangan mereka ke sini itu yang mencari cincin Nabi Sulaiman, mencari kehidupan yang lebih baik. Kalau dikatakan mencari kehidupan yang lebih baik, berarti di Nusantara pola hidupnya adalah lebih baik dari mereka. Begitu bos, bukan mereka yang mengajarkan kita untuk pakai celana dan sebagainya. Ini katakanlah fakta eksternal. Coba kita lihat sekarang dari penelusuran Ki Haji Agus Nyoto dalam Atlas Wali Songo ketika menggambarkan betapa besarnya bangsa Nusantara, betapa luar biasanya peradaban pada saat itu. Kita tidak hanya melihat candi-candi umpamanya yang bagaimana rancang bangun membuat candi seperti itu. Apakah ada di mohon maaf umpamanya di Yaman bangunan-bangunan dengan teknik seperti candi yang ada di Nusantara? Di luar itu, dalam teknik maritim, dunia perkapalan itu sangat luar biasa. Bahkan ditemukan juk kapal yang melebihi besar dan panjang ketimbang dari kapal-kapal Cina. Kalau sudah bisa membuat seperti itu, apakah akan dikatakan kita ini masih bangsa telanjang? Bukti lain umpamanya dalam dunia perhiasan, kalau dikatakan kita ini masih telanjang ya. Di Sunda sampai sekarang itu masih ada mahkota Binukasih.
dalam situs resmi pemerintahan setempat dikatakan bahwa mahkota Binukasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Buniswara Suradipati sebagai Raja Galuh 1357 hingga 1371. Sejenak kita perhatikan seperti apa mewahnya mahkota Binukasi itu. Itu pada abad 14. Sementara orang-orang Hadramaut Yaman ke Nusantara seperti yang saya katakan tadi itu kisarannya pertengahan abad 18 hingga abad 19 dan abad 20 tentunya. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Dan sampai sekarang bukti-bukti ini ada. Jadi jangan ngarang lah gitu, jangan mengada-ada yang kemudian merendahkan daerah yang kalian tempati. Kalau memang kalian ya menganggap kami ini seperti yang anda katakan, ya buktikan saja. Kalau bicara ilmu ya secara data. Tapi dari semua data kami tidak menemukan itu. Umpama melihat dari temuan Tom Pires dalam Suma Oriental di masa lalu ketika dia berkelana, katakanlah demikian, mengunjungi wilayah Nusantara, dia masih menemukan orang-orang primitif di pedalaman. Lah kalau bicara primitif bukan berarti kesemuanya primitif, karena kerajaan Majapahit, kerajaan Demak dan seterusnya itu adalah kerajaan-kerajaan besar. Nah kalau bicara primitif itu sekarang kan ada masih banyak orang-orang berpikiran primitif, termasuk juga Anda yang memberikan komentar tadi. Itu kan pemikiran primitif namanya. Hanya karena merasa tersinggung, kemudian ketersinggungan itu disampaikan menggunakan bahasa yang tidak semestinya. Itu kan pola-pola orang primitif. Jadi kalau umpamanya melihat satu di antara yang disampaikan oleh Tom Pires terkait dengan masih ditemukannya orang-orang yang primitif dalam Suma Oriental, itu jangan dijadikan patokan, karena setiap zaman itu masih ada saja orang-orang primitif dengan corak yang mungkin berbeda dengan primitivisme pada masa lalu. Dan banyak sekali bukti-bukti apabila kita ingin menunjukkan kebesaran bangsa ini di masa lampau terkait dengan kedatangan Islam ke Nusantara. Tentu saja hampir semua sejarawan sepakat sejak masa-masa abad, setidaknya ya masa abad sahabat. Walaupun sejak saat itu masuknya Islam ke Nusantara itu berkembang hanya di beberapa wilayah seperti umpamanya di daerah-daerah pelabuhan, kemudian merata di masa Wali Songo, dan Wali Songo ingat abad 15. Sementara orang-orang Arab Hadramaut Yaman dalam data yang resmi seperti disensus oleh Belanda itu pada 1700-an hingga 1800-an dan tentu ke 1900. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini masih ada titik manfaat yang bisa dipetik, dan mari kita tetap jaga persatuan. Bagi Anda yang memberikan komentar, tolong yang proporsional saja, tidak perlu berlebihan. Bagaimanapun yang berkomentar miring tadi masih bagian dari rangkum bangsa ini. Artinya setidaknya dia tinggal di negeri ini. Kita doakan mudah-mudahan dia diberikan kesadaran, bersyukur sama Tuhan, diletakkan di bumi yang subur makmur ini, yang alhamdulillah walaupun ada konflik tapi tidak ada yang horizontal, sehingga biasa-biasa saja, tidak seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Timur Tengah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.